Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberinya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dan di dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita mendapat seperti mana yang keinginan semua umat Islam seluruh dunia ingin ketemu, yaitu malam Lailatul Qadar. Insyaallah, jika kita betul-betul sudah mengenal Allah dan mengenal diri, insya Allah kita ketemu malam Lailatul Qadar tersebut bila-bila masa sahaja, bukan semestinya di dalam bulan Ramadan. Maka perkara inilah yang disoalkan oleh saudara kita, yaitu yang bernama Awang Aziman bin Abdul Muttalib, memberi persoalan kepada saya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin pencerahan daripada Ustaz mengenai dengan yang sentiasa di dalam pikiran saya, memberi saya selalu kemuskilan, yaitu mengenai macam mana kita dapat untuk menyatukan ummah, yaitu umat Islam. Adakah dengan ilmu fikih, ilmu tauhid, ataupun ilmu tasawuf? Maka alhamdulillah, pertanyaan beliau ini adalah sangat-sangat saya kagumi, karena jarang sekali orang bertanya akan hal ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Yang selalu orang pertanyakan adalah ilmu fikih sahaja. Macam mana kita solat, macam mana sah batal solat, macam mana supaya kita tadi memahami apa yang kita baca dalam solat. Jadi karena saya dikhawatiri, katanya ada sebagian ustaz mengatakan jika kita tidak paham apa yang kita baca, maka sia-sialah solat kita. Jadi saya merasa kekhawatiran Ustaz. Inilah pertanyaannya kepada saya. Jadi pertanyaan ini sangat bagus. Jadi pertanyaan ini kita hendaklah kembali kepada 3 pokok agama Islam yang diberi oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Pertama sekali, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, awwaluddin ma'rifatullah. Itu satu. Awal-awal beragama itu adalah mengenal Allah. Jika kita mau khusyuk di dalam sholat, mesti kenal Allah, mesti kenal siapa yang kita sembah. Bukan setakat kita menyebut sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Allah yang mana satu? Allah itu nama. Jadi kita harus kenal lah yang punya nama itu, yaitu Tuhan. Jadi ini maksud Allah Subhanahu wa taala itu. Keduanya, hadis Nabi bersabda dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang telah mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Jadi dua perkara ini adalah sangat rapat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami dan mempelajari dan beramal dengannya, yaitu 3 sendi agama Islam. Pertama yaitu Islam, kedua itu iman, ketiga itu ihsan. Kalau amalannya disebut pertama syariat, kedua hakikat, dan ketiga makrifat. Jadi ini yang kita harus. Jadi Imam Ghazali juga ada mengatakan kesimpulan kitabnya Ihya Ulumuddin, nama kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu menyimpulkan tidaklah sempurna Islam dan iman seseorang bila tidak beramal dengan 3 sendi agama Islam. Pertama yaitu tauhid, kedua yaitu fikih, ketiga yaitu tasawuf. Ini harus kita paham. Jadi kita tanyalah diri kita, adakah kita telah belajar ataupun beramal dengan 3 sendi agama Islam ini seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ghazali? Kalau belum, kita pelajarilah ketiga-tiga agama ini, ilmu ini, dan kita amalkan ketiga-tiganya. Jadi ilmu syariat kita amalkan, hakikat kita amalkan, dan tasawuf kita amalkan. Insya Allah, semoga sempurna iman, Islam, dan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menurunkan pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Jadi Islam itu adalah mengenal batang tubuh kita. Jadi iman itu mengenal hakikat kita dalam hati kita, dan ihsan itu mengenal rahasia sejauh mananya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin terangkan juga, ihsan itu disebut di dalam Al-Quran, wahai hambaku, kenapa kamu tidak mengenal aku sedangkan aku sangat dekat daripada urat leher kamu. Ini yang kita jantumkan di sini. Jadi di sini dengan soalan saudara kita tadi ini, maka jawabannya tadi ini asasnya. Jadi itu asasnya ataupun syariatnya ataupun fikihnya. Itu sudah dipahami semua umat Islam dari orang kecil, budak sampai kepada orang dewasa. Jadi sini saya bawakan untuk memahami semua ini, maka jangan sekali-kali kita mengambil satu jurusan, yaitu ngambil fikih saja contohnya. Jangan. Belum sempurna nanti iman dan Islam kita. Karena 3 perkara harus. Jangan kalau kita ambil tauhid saja, fikih tidak bersyariat, itu pun salah. Jangan juga kita mengambil tasawuf saja, mengenal rahasia Allah, tetapi akidah kita dan syariat kita, fikih kita tidak dipelajari, tidak diamalkan, pun tidak sempurna. Jadi di sini saya ingin menjawab dengan ringkas dan pendek. Mudah-mudahan jawaban ini tadi adalah memuaskan saudara kita yang bertanya. Saya pesan di sini, jangan pernah mimpi ingin menyatukan umat dengan ilmu fikih sahaja. Karena fikih ilmu jasmani, jadi ilmu fikih ini, ilmu jasmani ini adalah jasad kita ini, batang tubuh kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Itu jasmani. Tidak ada daya upaya kecuali Allah. Jadi situ kita ambil kesimpulannya, apa itu Allah? Tauhid. Dalami ilmu tauhid itu. Karena kalau kita belajar ilmu fikih sahaja, bila kita tanya satu masalah kepada ulama kita, maka kepada ulama itu akan menjawab
5 jawabannya juga. Tidak sama. Kita tanya kepada satu masalah kepada 5 ulama. Jadi mereka akan menjawab 5 juga jawabannya. Tidak sama. Jadi wahai saudaraku, maaf saudara, kalau ada perbedaan tentang fikih, jangan mudah mengkafirkan orang. Karena tidak sepahaman dengan kita. Islam tidak pernah mengajar kita merasa diri yang paling benar. Ingat ini. Ingat ini. Dan yang menyatukan umat Islam adalah ketiga-tiga tiang agama tadi itu. Jadi di sini disimpulkan ketiga-tiga agama itu adalah 2 kalimat syahadat yang boleh menyatukan umat, dan kemudian kembali kepada tauhid, kemudian kembali kepada ihsan, supaya kita mengenal rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Jadi kesimpulannya ini tadi adalah 2 kalimat syahadat. Siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita. Apapun mazhabnya, dia tetap saudara kita dalam Islam. Dan begitu juga semua mereka orang yang di luar Islam, yang beragama lain, itu pun saudara kita karena mereka itu hamba Allah, keturunan Nabi Adam. Saudara kita juga, tapi saudara kita di luar Islam. Jadi orang Islam itu adalah saudara kita di dalam Islam. Dari itu kita tidak akan berpecah belah. Karena yang mengikat kita itu adalah 2 kalimat syahadat. Selagi orang itu mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia adalah Islam. Itu yang sebenarnya, hakikatnya agama Islam itu, supaya tidak berpecah belah dan merendahkan orang lain. Tentang ilmu tinggi rendah itu terpulang kepada Allah yang mengaturnya, yang memberi ilmu kepada kita. Ada diberinya sedikit, ada diberinya banyak, ada diberinya separuh, dan ada langsung tidak diberinya sampai mati. Ini yang kita jawabkan. Jadi ini tadi kita tidak boleh. Itu sebab Islam tidak pernah mengajar kita merasa diri yang paling benar daripada orang lain. Daripada itu, kita ikut ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah menyembah apa yang orang Yahudi, Nasrani di zaman jahiliyah sembah. Tetapi dia tidak juga memaksa orang Yahudi, Nasrani zaman jahiliyah itu menyembah apa yang dia sembah, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Ini yang harus kita pegang supaya kita tidak menghina agama lain. Bila kita menghina agama lain, maka mereka akan menghina kita balik, mencaci kita balik. Itulah rahasia-rahasianya tadi, ihsan itu. Karena kita sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diri sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa diri itu sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, sudah tentunya kita takut untuk membesarkan diri, untuk membanggakan diri, untuk merasa diri yang paling hebat, diri yang paling betul. Karena kita adalah berlulusan, bersijil, diploma, doktor, profesor media dan sebagainya. Maka inilah yang harus kita teliti diri kita, tilik diri kita, kaji diri kita, bahwa itu semua adalah kepunyaan Allah. Kalau kita dapat doktor profesor media, itu kepunyaan Allah. Allah yang punya itu,
yang memberi kita belajar, memberi kita paham, memberi kita melihat, memberi kita mendengar, dan memberi kita pandai. Kita jangan lupa bahwa dalam diri kita itu adalah sifat Allah, utusan Allah. Siapa dia? Sama, basal, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Adakah itu kita punya? Itu yang memberi kita mendapat sijil, mendapat kedudukan tinggi di dunia ini. Bukan kita ini la haula wala quwwata illa billah. Ini ilmu. Jangan kita setakat pandai membaca, mengucap, dan memahami maknanya dalam bahasa Arab. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya aku kecuali Allah. Ucapan betul. Kalau dia betul, paham, kenalkan dia dirinya. Kalau dia sudah kenal dirinya, padahal dirinya itu tidak ada. Kena hidup, dihidupkan Allah. Ada, diadakan Allah. Mati, dimatikan Allah. Mana ada kita? Itulah maksudnya la haula wala quwata illa billah. Bila orang itu sudah ada, itulah orang yang suci. Itu ya orang telah mendapat Lailatul Qadar. Karena sudah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal dirinya. Lalu dia hilanglah segala-gala kesombongan, keegoan pada dirinya. Hilanglah dia merasa dirinya pintar, pandai, bijak, lebih baik daripada orang lain. Inilah yang dinamakan Lailatul Qadar, wahai saudaraku. Yang sebenar-benarnya dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Kalau kita setakat belajar ilmu fikih saja, kita tidak akan kenal diri kita, tidak akan kenal Tuhan kita, tidak akan kenal Rasulullah SAW. Ingatlah wahai saudaraku, karena ketiga-tiganya ini adalah orang yang satu. Kita ini tidak ada. Kita ini sebelum datang kematian, takdir kita, maka kita kenallah Allah. Cara mengenalnya, matikanlah diri kita. Apa maksud matikan diri kita? Hilangkanlah merasa diri yang wujud, merasa diri yang bijak, merasa diri yang pandai, merasa diri yang pintar, merasa diri yang betul, merasa diri yang hebat, merasa diri yang berkuasa. Itu maksudnya mematikan diri itu. Barulah nafsu itu hancur lebur. Tidak ada daya upaya kecuali Allah. Maka sifat Allah itulah yang rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat ini saya dulu, wahai saudaraku. Selamat berpuasa. Selamat bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan Mubarak ini kita sentiasa diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan. Semoga kita dapat memperbanyakkan amal ibadat kita di bulan Mubarak ini, dan mudah-mudahan Allah akan memberi ganjarannya setimpal dengan apa yang kita amalkan. Jadi saya mohon maaf di bulan baik ini kepada saudara semua yang mendengar video saya ini. Jangan sekali-kali saudara mengatakan yang ada sedikit tersedik di hati tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, mengatakan saya ini bijak, pandai, pintar, cantik, bagus. Jangan wahai saudaraku, saya tolong mohonlah. Saya inilah haula wala quwwata illa billah. Tetapi yang mulia di sisi Allah itu bukan saya, tetapi apa yang kamu dengar. Bukan apa yang kamu lihat, wahai saudaraku. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.